Masih bersama Jimmy, mantan penghuni kerangkeng, dan juga Ahmad Taufan Damanik, Ketua Komnas HAM. Saya ke Ketua Komnas HAM, Bung Taufan Damanik. Bung Taufan, kita baru mendengarkan tadi pengakuan dari salah seorang dari puluhan yang berada di kerangkeng, yang pernah berada di kerangkeng 2 tahun berada di kerangkeng dan kemudian dipekerjakan dan lain sebagainya. Meskipun kita juga tidak bisa menyimpulkan karena baru 1 orang yang saya wawancara, tentu ini menjadi sebuah data yang bisa dipertimbangkan meskipun Komnas HAM pasti punya hasil yang lebih mendalam. Bagaimana hasil penyelidikan sementara Komnas HAM terkait ini? Iya, sementara ini kita masih, tadi itu ada 2 dugaan ya. Satu misalnya seperti yang disampaikan oleh Migrant Care, bahwa ada dugaan perbudakan modern. Kan. Oke. Nah, dalam arti ini berarti terkait dengan isu perburuhan kan. Nah, ini tentu berbeda nanti basis hukumnya kalau kita misalnya mendengarkan keterangan pihak yang lain yang mengatakan bahwa ini sebetulnya adalah panti rehabilitasi sosial. Meskipun Kapolda kan sudah katakan bahwa ini tidak ada izinnya. Dan kalau kita lihat sekilas memang mungkin saja ya, kita belum mendalami secara persis ya, mungkin saja memang ada beberapa kejanggalan-kejanggalan. Misalnya? Tapi akan diuji. Ya kalau sekian puluh orang dalam satu ruang yang begitu apa itu standar buat panti rehabilitasi. 6 kali 6 ada 48 orang tapi 2 ruangan. Jadi sekitar 1 ruangan 24 orang begitu ya Bung Taufan ya? Iya, kan begini ya. Panti rehabilitasi itu kan ada standarnya juga. Jangan lupa Komnas pernah membongkar juga satu praktek panti sosial untuk ODGJ. Ya. Tujuannya bagus, semua dalam rangka penyembuhan. Yang di Riau betul? Ya di dekat Jakarta lah. Oh, oke, baik. Ya. Nah tapi kemudian kita kan terikat kepada satu konvensi ya. Konvensi anti penyiksaan dan perendahan martabat manusia namanya. Biasanya disingkat aja jadi konvensi anti torture kan gitu. Sebetulnya itu mengcover juga mengenai perlakuan-perlakuan yang dianggap tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia. Nah, panti sosial ODGJ yang dulu dimonitor dipantau oleh Komnas HAM itu ternyata dia melanggar ya prinsip-prinsip, norma-norma atau standar hak asasi yang terkait dengan tadi konvensi anti penyiksaan dan perendahan martabat tadi. Gitu. Apa yang dilakukan? Apa yang dikatakan melanggar, Bung Taufan? Ya misalnya ada praktek-praktek yang itu dianggap tidak manusiawi. Ini contoh ya, tapi ini contoh, kan silakan. Iya betul. Misalnya agar kita bisa bayangin ini, di mana batasannya? Iya ada perlakuan yang itu merendahkan martabat manusia, orang ditelanjangi. Misalnya ada yang bahkan dipasung misalnya kan itu. Ya walaupun banyak pendapat di masyarakat pasung itu katanya menyembuhkan, tapi enggak. Standar dari ahli psikologi juga mengatakan itu tetap satu praktek yang keliru kan gitu. Ya, pembinaan harus berbasis ahli. Pembinaan atau rehabilitasi harus berbasis ahli. Ada standarnya kan gitu. Misalnya kita juga akan cek nanti berapa orang tenaga ahli yang digunakan selama ini untuk sekian banyak katakanlah pasiennya atau kliennya kan begitu. Itu semua kita akan lihat. Kalau dia misalnya bicara mengenai bahwa memang ini panti rehabilitasi untuk narkoba, kan kita akan uji juga apakah dia ada unsur pelanggaran hak asasinya atau tidak. Ya, yang diakui selama ini selain tadi makan, oke, sudah dijelaskan, tapi yang diakui selama ini adalah 48 orang di sel 6 kali 6 meter, ada 2 ruangan, lalu kemudian dipekerjakan di kebun sawit dan lain sebagainya, termasuk juga di pabrik sawit tanpa digaji. Apakah 2 hal ini memunculkan sebuah dugaan adanya pelanggaran HAM? Ya itu makanya kita harus cek kan gitu. Karena itu kan tidak lazim ya di dalam panti rehabilitasi orang dipekerjakan di kebun sawit misalnya dengan ruangan seperti itu ya. Tapi kan kita harus tahu dulu, ngecek dengan benar, dan nanti kalau diperlukan kita akan menguji dengan pendapat ahli. Apakah menurut ahli yang menguasai secara akademik dan pengalaman misalnya tentang penanganan narkoba ini sesuai atau tidak gitu. Kalau tidak misalnya maka tentu ini bisa dianggap sebagai satu pelanggaran. Tapi kalau dikatakan, oh ini juga pernah dipraktekkan di tempat lain ya, tentu beda lagi kan begitu. Itulah yang kita akan uji, tapi juga di sisi lain dimensi HAM akan diukur dari indikator-indikator yang ada dalam dalam konvensi anti penyiksaan. Misalnya apa? Misalnya apa, Pak Bung Taufan? Kalau dalam hal ini misalnya apa? Ada salah satu contoh ada kekerasan. Bahkan dulu yang kami temukan misalnya di beberapa tempat, tidak semua ya gitu ya, tapi di beberapa tempat misalnya bahkan ada pelecehan seksual misalnya kan. Kita uji lah semua nanti. Sekarang ini kita belum bisa berkesimpulan, bahkan untuk sementara ini ada 2
dugaan atau narasi yang dibangun. Satu, bahwa ini satu praktek perbudakan, satu lagi mengatakan, oh bukan, ini sebetulnya hanya panti rehabilitasi ya. Walaupun belum apa-apa kan sudah diakui oleh Kapolda bahwa izinnya nggak ada kan gitu. Kok bisa begitu? Satu lagi, ini berjalan sudah lama. Pertanyaan kita kan juga harus kita jawab itu. Kalau istilah itu dalam seorang investigasi atau peneliti kan, curiosity kita gitu. Ini kalau sudah sekian lama, apakah institusi-institusi terkait tahu itu? Apakah ada pengawasannya? Apakah ada supervisinya? Kita akan cek. Gitu. Makanya tidak hanya ke lokasi, tidak hanya kepada dalam tanda petik ya, saya katakan dulu karena kita belum bisa menjudgment korban misalnya seperti Bang Jimmy tadi ya. Kita juga akan tanya kepada instansi-instansi yang bertanggung jawab itu. Gitu. Ada dugaan juga pembiaran soal pengawasannya. Iya, seperti itu. Tapi itu semua tentu masih dugaan-dugaan yang belum bisa diberikan judgment atau kesimpulan. Gitu. Jadi kita belum buru-buru lah menyimpulkan. Laporan dari Migrant Care memang mereka juga mengatakan ini ada dugaan dengan data-data awal yang mereka miliki ya kita uji kan gitu. Tapi juga kami sudah mulai mendapatkan informasi dari pihak-pihak yang seperti Bang Jimmy tadi yang berbeda dengan itu. Karena itu kita akan uji lah nanti. Gitu. Ya. Bung Jimmy, ada komentar soal ini ke Ketua Komnas HAM? Ya, maksud saya Pak, saya yang pernah tinggal di sini, kalau dengan pernyataan-pernyataan yang muncul sekarang ini, ya kalau itu jauh dari kebenaran itu Pak. Ya. Tapi Anda yakin kan Anda nggak tahu semua, mungkin ada di tahun sebelumnya kan dari 2012, ada juga kemudian setelah Anda. Ya, lihat Pak, saya kan pakai narkoba dari tahun 2000, masuk dan berarti berkisar 18 tahun saya makin narkoba. Tengok tingkat-tingkatannya juga Pak. Makanya saya mungkin agak lama baru dipulangkan. Iya. 2 tahun ya? 2 tahun, hampir 2 tahun Pak. Oke, tapi saya mau tanya, Anda tidur bagaimana 24 orang di ruangan 6 kali 6 meter? Yo, itu kan 4 Pak di atas. Itu kan pakai ambal itu, pakai ambal, pertama taruh tikar di bawah. Oh, tingkat. 4 tingkat itu Pak. Oke, jadi bisa itu pakai ambal di bawah tikar, ambal tebal satu, atas bawah itu Pak. Terlentang bisa itu? Yo, bisa kan lah Pak. Bisa, enggak pepet-pepetan misalnya begitu? Enggak Pak, itu 48 orang yang istilahnya dibilang yang jaga kami itu anak tahanan juga ada 4 orang lah, dia itu di luar, berarti kami 44 orang yang di dalam itu Pak. Satu sel? Enggak lah Pak, 2 sel. Berarti berkisar 22 orang kami satu sel itu Pak. Anda nggak nanya waktu itu, kenapa sih mesti di sel kalau seandainya semuanya tidak membahayakan kan bisa dibentuk kamar dan lain sebagainya? Kan sel... Tadi lah Pak. Gimana? Kalau nggak di sel. Tapi waktu pertama kali datang sukarela ngelihat sel gitu, nggak ada yang janggal tuh? Maksudnya Pak? Iya kan Anda mau dibina di tempat rehabilitasi, tapi kok gambarnya penjara, visualnya penjara, bentuknya penjara, begitu. Anda nggak curiga? Enggak Pak. Memang kayak ginilah namanya rehab. Ini gimana Pak? Anda pernah lihat rehab yang lain? Ya pernah. Di mana? Di Sibulangit. Anda pernah masuk ke rehab Sibulangit? Nah, belum pernah. Oke, dari mana Anda lihat? Cuman pernah saudara saya masuk situ. Oh, katanya. Iya, katanya. Oke, ya beda Pak. Itu kan bayar Pak. 5 juta sebulan kok. Oke, baik. Kaki dirantai. Ya, ada berapa ya orang yang kemudian barang Anda waktu itu 48 ya? 44 ya, Pak. barang Anda ya? Dan ya, semuanya sekarang yang sudah... masuk dalam ruangan itu 44 Pak. 2 ruangan. Iya. Dan ini semua nggak dipungut biaya? Tidak Pak. Tidak. Oke. Dan kemudian teman Anda dalam tanda kutip ya, satu angkatan selama 2018 sampai 2020 itu kurang lebih, itu semuanya sudah tidak menggunakan narkoba lagi? Ada juga Pak, tidak semua juga, ada juga. Oh, kenapa bisa terjerumus lagi? Kenapa bisa terjerumus lagi? Karena lepas lingkungan. jauh. Makanya saya nggak mau pulang ke desa saya dulu Pak, karena saya itu belum yakin diri saya akan. Sebab di desa saya itu sangat tercemar kali Pak masalah narkoba ini Pak. Oke, ya dilaporkan ke pihak berwajib tentu ya. Tentu ini menjadi sebuah kewajiban juga ketika ada
transaksi-transaksi yang mencurigakan dan lain sebagainya. Terakhir, Ya. Pak Taufan, Bung Taufan, Ya. apa yang bisa disampaikan ini tentu menjadi harapan publik. Publik masih menunggu hasilnya, tentu butuh penyelidikan, butuh waktu, meskipun ada dua narasi, ada dua dugaan, yang satu perbudakan, yang satu kemudian pusat rehabilitasi yang kemudian tidak memunculkan kekerasan meskipun tanpa izin. Jadi bagaimana kemudian Komnas HAM akan bekerja dan berapa lama kemudian ini akan diungkap? Ya mudah-mudahan sih nggak terlalu lama ya, karena sebetulnya kan data-data awal sudah mulai kita dapatkan ya. Tinggal nanti kan memperbandingkan dengan juga bukti-bukti lain. Keterangan Bang Jimmy tadi ya bisa saja nanti diserahkan juga, disampaikan pada Komnas HAM dan sebagai tambahan buat kita. Tapi tentu kita juga akan menguji dari berbagai sisi sampai kemudian kita bisa berkeyakinan ya. Kalau kita membutuhkan beberapa keterangan ahli, maka keterangan ahli kita akan masukkan untuk memberi keyakinan pada kita sehingga bisa menyimpulkan dan kemudian akhirnya akan mengeluarkan rekomendasi ya kan. Ini kan sudah menjadi perhatian publik yang besar di seluruh Indonesia. Bahkan saya sudah mendengar katanya bahkan sampai jadi berita internasional kan. Yeah. Jadi kita tidak boleh gegabah ya membuat satu keputusan atau kesimpulan ya yang tidak berdasarkan kepada data-data yang akurat gitu. Itu saya kira itulah. Jadi mudah-mudahan tidak terlalu lama, tetapi juga masyarakat untuk sementara ini saya kira biarlah ini ada dua narasi tapi tidak perlu mempertentangkannya. Nanti kita sama-sama uji saja di lapangan. Baik, Komnas HAM akan turun melakukan penyelidikan mendalam dan komprehensif dan hasilnya tentu bisa dipercaya. Nanti kita akan tunggu hasil penyelidikan Komnas HAM terkait ini. Ya. Terima kasih Bung Taufan Damanik, Ketua Komnas HAM, dan juga Bung Jimmy, warga yang pernah menjadi dalam tanda kutip warga binaan di rumah Bupati Langkat nonaktif terbit rencana perangin-angin. Terima kasih Bung Jimmy, terima kasih Bung Taufan, sehat selalu.